Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing pada sahabat-sahabat salah satu tokoh ya di dalam psikologi namanya Eric Berne ya, dengan analisis transaksionalnya. Nah, seperti apakah pandangannya lalu kemudian relevansinya dengan kita seperti apa? Nah, sebelum lebih lanjut, barangkali sahabat-sahabat baru menemukan video dari saya ini, silahkan nanti juga dikepoin video-video yang lainnya, dan ingat untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, baik sahabat-sahabat semuanya, bagaimana pandangan terkait dengan analisis transaksional? Oke, dari sini kita bisa menebak-nebak ya, apa sih sebenarnya analisis transaksional seperti itu. Nah, kita bisa cermati di sini ada analisis, ada transaksional. Kalau kita membahas analisis, pasti kita juga teringat dengan psikoanalisis ya, dan hubungannya seperti apa sih. Nah, dan siapakah Eric Berne ini? Sebagaimana kita pahami, ada banyak tokoh psikologi, bahkan pendirinya psikologi, atau awalnya adalah seorang psikiater yang lalu kemudian punya concern terkait dengan psikologi. Di sini termasuk juga dengan Eric Berne, itu seorang psikiater dan awalnya menggunakan pendekatan psikoanalisis ya. Nah, kalau kita cermati juga psikoanalisis ini ternyata punya pengaruh yang besar di dalam psikologi ya. Ada banyak tokoh yang dilahirkan dari psikoanalisis, sekalipun kemudian punya pandangan yang berbeda, tetapi masih ada relevansinya. Termasuk di sini analisis transaksional. Ya, kalau psikoanalisis itu jiwa terdiri dari bagian-bagian ya, dianalisis seperti itu, dan ada dinamikanya. Kalau di sini adalah bukan jiwanya, ya jiwanya ya jiwanya ya. Tetapi nanti akan ada ya pandangan-pandangan ini dibaginya seperti apa. Kalau psikoanalisis kan ada ego, super ego ya. Kalau Eric Berne apa sih itu? Nah, sebelum ke sana, ini sejumlah tulisan. Jadi Eric Berne termasuk orang yang produktif juga. Beberapa tulisannya Intuition Five ya, The Ego Image, kemudian ada Ego State in Psychotherapy, Transactional Analysis, a New and Effective Method of Group Therapy. Jadi kita tahu bahwa psikoanalisis ini tepat atau cocok kaitannya dengan terapi kelompok ya, untuk melihat situasinya ego yang dimainkan seperti apa. Kemudian structure and dynamic of organization and group. Ya, kemudian game people play, the psychology of human relationship. Nah, ini buku bacaan yang bagus ya. Bagaimana kemudian di dalam interaksi itu seseorang itu pasti bermain peran. Peran apa saja yang kemudian dimainkan di situ. Nah, ini dibahas oleh Eric Berne dalam bukunya Game People Play, The Psychology of Human Relationship. Lalu pandangannya, konsep dasarnya apa? Ya, analisis transaksional tadi sudah saya sampaikan bahwa ini dikembangkan oleh Eric Berne ya. Dasarnya adalah analisis struktural dan transaksional. Jadi struktural itu apa? Jadi di dalam diri seorang itu ada strukturnya. Strukturnya adalah ego ya. Ada ego orang tua, ada ego dewasa, ada ego anak-anak. Jadi kalau teman-teman ingat di psikoanalisis itu ada id, ego, super ego ya. Id itu berisi kaitannya sama dorongan-dorongan yang sifatnya instinktif, bawaan. Sedangkan ego dan super ego ini berkembang seiring perkembangannya waktu berinteraksi dengan sosial ataupun lingkungan ya. Sedangkan super ego ini kaitannya dengan norma-norma seperti itu. Nah, ego sendiri itu apa? Ego itu sebenarnya kalau di dalam bahasa kita sehari-hari adalah aku. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu adalah I. Nah, kalau dalam bahasa filsafat itu aku itu siapa? I itu siapa?
Nah, kalau di sini Eric Berne lebih fokusnya pada egonya sendiri, bahwa ego itu ada beberapa macam, bahwa diri kita itu biasa bermain peran beberapa macam. Ya, ada ego orang tua, ada kemudian ego dewasa, ada anak. Kalau orang tua itu ya kita bisa mendengarkan ya bagaimana orang tua. Artinya orang yang sudah tua ya, bukan kemudian ayah ibu tapi orang yang sudah tua. Mereka kan banyak menyampaikan nasihat-nasihat, pesan-pesan. Itu adalah ego orang tua. Kadang kita temukan ada anak-anak kecil yang memainkan peran ego orang tua dengan memberi nasihat-nasihat ya, seperti itu ya. Ada juga ego dewasa yang berpikir logis, ya, rasional, setara. Sedangkan anak-anak itu kaitannya dengan yang suka fun, senang-senang, ya, bercanda. Itu adalah ego anak-anak. Nah, mestinya orang yang sehat itu adalah orang yang dinamis gitu, tidak berhenti pada satu titik tertentu dan lebih apa namanya optimalnya mesti adalah ego dewasa yang sifatnya di tengah ya. Ada saat-saat kita itu perlu untuk memainkan ego anak-anak dalam arti kita bisa bersangga. Ada saat-saat kemudian sebagai orang tua yang kemudian mensupport menasihati. Ada saat-saat kemudian sebagai orang dewasa setara seperti itu. Nah, orang bermasalah kalau dia ini berhenti pada satu titik ego, misalnya bercanda terus gitu, sampai kelewatan, sampai orang itu nggak tahu ini orang ini seriusnya kapan seperti itu, atau serius nggak bisa bercanda, sampai dahinya mengkerut. Ya, itu ya. Transaksional artinya apa? Nanti akan ada transaksi. Artinya apa? Di situ akan kelihatan ya yang dimainkan. Satu situasi mungkin seorang orang dewasa dia memainkan ego anak-anak, satunya lagi memainkan ego orang tua. Nah, itu akan ada transaksi. Nah, mestinya transaksi yang sehat itu adalah ketika bisa mengimbangi gitu ya. Kalau anak-anak kalau saatnya bercanda ya bisa bercanda, kalau saatnya serius bisa serius, mestinya seperti itu ya. Nah, beberapa istilah kunci ada ego orang tua, orang dewasa, anak-anak. Putusan itu apa, bahwa sebenarnya mau kita memainkan peran seperti apa itu keputusan kita ya, keputusan kita, bahwa selama ini kita seperti ini sebenarnya adalah keputusan kita sendiri. Jadi Eric Berne berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan manusia, bagaimana manusia sekarang ini, pada dasarnya adalah keputusan dia sendiri. Gitu. Nah, beda ya kalau kemudian dengan Freud kan seolah-olah apa yang terjadi sekarang ya ditentukan oleh awal masa perkembangan. Ya, memang itu berpengaruh, tetapi bukan kemudian sifatnya adalah pasif. Tetapi di sini adalah ya itu karena keputusannya dia sendiri seperti itu, dan keputusan itu bisa diulang. Artinya apa? Ketika seseorang menyadari bahwa apa yang dimainkan selama ini salah, dia bisa mengubahnya. Gitu. Ya, ini menarik ya. Artinya apa? Di kehidupan kita, kita itu menjalankan skenario. Kita itu seperti main film gitu. Kalau seseorang dia ini memainkan, dia berperan sebagai tokoh yang katakanlah itu nggak menyenangkan, terus gitu, nggak enak, jadi korban terus. Nah, dia itu sebenarnya bisa mengubah skenario dalam hidup dia, gitu ya, berperan menjadi pemain yang lain, mungkin menjadi superhero, mungkin menjadi orang baik. Ya, semuanya bisa dilakukan, gitu ya. Dan kemudian ada istilah pengabaian yang ketika memang di dalam masa perkembangan kaitannya dengan perkembangan ada ego-ego yang kemudian tidak tumbuh dengan baik karena pengabaian dari orang tua. Ya. Fokus di sini adalah pembebasan ego dewasa agar tidak menjadi kekanak-kanakan atau kemudian dia kaku ya seperti orang tua. Mestinya adalah dewasa gitu. Nah, itu tengah-tengah nih di dewasa ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini yang kemudian juga menjadi fokus. Ketika ada persoalan yang terjadi pada diri seorang, maka yang dilakukan adalah ini orang ini menjadi egonya ego dewasa. Berpikirnya berpikir dewasa seperti itu, tidak berpikir anak-anak. Ini bukan badannya udah besar tapi cara berpikirnya itu anak-anak sekali. Atau badannya
masih kecil tapi berpikirnya udah kayak orang orang tua, yang kadang kalau kita cermati orang tua ya lebih banyak kemudian istilahnya apa ya, tidak fleksibel. Nah, di sini yang dikembangkan adalah ego dewasa. Konsep dasarnya bahwa manusia mampu melampaui pengkondisian atau pemrograman awal. Nah, jelas ini boleh dibilang sudah berbeda sekali ya. Dia tidak setuju dengan konsepnya behavior. Behavior kan kita tahu ya, stimulus, respon, habis itu konsekuensi kan seperti itu ya. Nah, kalau ini enggak, bahwa stimulus, respon, kemudian perilaku yang muncul, bagaimana respon itu bukan karena adanya ditentukan oleh stimulusnya ataupun apa namanya, konsekuensi yang muncul, tetapi ya karena pilihan dia sendiri. Gitu. Jadi manusia itu bisa melampaui pengkondisian, pemrograman. Sekalipun seseorang berada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan saat kecil, dia bisa saja tumbuh untuk kemudian melampaui situasi itu. Itu yang diyakinin oleh Eric Berne ya. Setiap manusia mampu memahami putusan masa lalunya dan mampu memilih putusan ulang untuk masa depannya. Jadi menurut Eric Berne manusia itu punya pilihan. Ya. Dia bisa menyadari situasi yang dialami yang tidak nyaman di masa lalu dan dia punya kekuatan untuk memutuskan bagaimana ke depan nih agar kemudian katakanlah lebih baik gitu ya, agar kemudian hidupnya nggak begini-begini aja, tapi kemudian bisa berkembang dengan baik gitu ya. Setiap orang memiliki pilihan, tidak dibelenggu masa lalu, lahir dengan otonomi. Nah, ini sekaligus juga berbeda pandangan ya, jelas dengan psikoanalisis ya. Kalau psikoanalisis kan seolah-olah perkembangan awal itu yang kemudian menentukan berikutnya. Ya, lingkungan itu punya peran, tetapi manusia punya pilihan. Manusia tidak dibelenggu oleh masa lalu. Lahir dengan otonomi, dengan kemerdekaan dia punya kebebasan untuk memilih. Sekalipun untuk konsekuensinya dia harus perhatikan ya, artinya konsekuensi akan mengikuti ya, akan menjadi perhatian bagi dia untuk dipertimbangkan. Dia nggak bisa untuk menghindari konsekuensi. Kalau melakukan sesuatu pasti ada konsekuensi. Nah ini teman-teman, buat teman-teman yang jadi inspirasi di sini adalah bagaimanapun kondisi di Anda di masa lalu, ya, Anda punya pilihan. Anda punya kesempatan untuk maju. Anda tinggal mau atau enggak ya, untuk melepaskan masa lalu itu dan menjadi orang yang lebih baik. Kalau selama ini Anda merasa bahwa hidup Anda begini-begini aja, ya, Anda bisa mengambil keputusan ya untuk memilih hidup Anda mau jadi lebih baik atau tetap seperti apa namanya, kondisi yang sebelumnya. Nah, ini ya. Kemudian ego ya. Tadi analisis transaksional ada strukturnya, lalu kemudian ada dinamikanya seperti atau transaksinya. Nah, di sini ada ego orang tua. Ini introyeksi dari orang tua atau substitusi dari orang tua. Bagaimana orang tua memperlakukan ya. Ya kita ini kan sebenarnya memang istilahnya apa ya? Hasil dari didikan orang tua kita. Bahkan cara bereaksi kita, terus kemudian respon kita, respon seorang itu adalah kalau dicermati ya mirip-mirip begitu juga lah yang di istilahnya apa ya, pola cara orang tua untuk memperlakukan dia. Gitu. Ego dewasa bagian objektif dari kepribadian rasional menyelesaikan masalah dengan bijak. Ini ya kalau kalau teman-teman cermati ego dewasa ini ya sama mirip dengan egonya ya super yang ego itu ya yang psikoanalisa ya. Cuman di sini konsepnya adalah ini sifatnya rasional ya, menyelesaikan dengan bijak ya, bagian objektif dari kepribadian ya gitu. Tetapi di sini bedanya adalah ego ini lebih merdeka, bukan dikendalikan oleh id ataupun super ego. Dia punya kebebasan untuk milih gitu. Bedanya di situ ya. Dan juga
Kalau egonya di Freud seolah-olah kan bereaksi karena ada ego yang sifatnya boleh dibilang, reaktif seperti kalau ini, enggak dia objektif, punya inisiatif, punya kemerdekaan, dorongan sendiri, kemauan dan seterusnya ya. Ego anak-anak, dorongan, tindakan spontan ya, alamiah, Profesor Chili, anak yang disesuaikan. Artinya ini sifat-sifat yang anak-anak ya, ini di ego nih. Skenario kehidupan, nah Eric Berne meyakini bahwa hidup ini sebenarnya adalah orang itu menjalankan istilahnya apa ya, dia punya skenario yang dijalankan dalam kehidupan. Ya. Bagaimana berperan yang merupakan ajaran dari orang tua dan putusan yang dibuat sebagai anak bermain peran. Jadi orang tua itu sebenarnya memberikan skenario kepada kita menjadi anak baik itu harus seperti ini, dan seterusnya gitu ya. Orang tua itu menjadi semacam sutradara yang kemudian anak memerankan itu, ya. Nah dari situ nanti akan muncul apakah kemudian perasaan pemenang, oke, ataupun perasaan kalah. Nah, ini teman-teman. Jadi kita ini sebenarnya adalah seorang pemain peran tokoh gitu ya, yang kemudian disodorkan skenario-skenario dari lingkungan kita. Kamu adalah orang yang nggak baik, kamu orangnya begini, kamu itu orangnya jelek. Nah itu adalah skenario. Tergantung apakah Anda mau menjalankan skenario itu, artinya mengiyakan bahwa oh, Anda orang yang nggak baik, lalu kemudian Anda mengikuti jadi orang yang nggak baik, atau kemudian apapun yang orang bilang yang sodorkan, kamu kamu orangnya nggak baik nih, tetapi kemudian Anda berperan menjadi orang yang baik, semuanya tergantung Anda sendiri, ya. Dan di sini yang pertama kemudian memberikan peran, memberikan skenario adalah orang tua, ya. Bentuk perintah misalnya adalah harus, semestinya, lakukan, jangan dilakukan, mengharapkan. Itu adalah skenario-skenario yang kemudian disodorkan pada seorang anak atau pada kita. Ayah berharap kamu itu begini-begini. Nah, itu adalah semacam dalam bahasa lain begini, saya sebagai sutradara, kamu mainkan peran ini, kamu harus seperti, harus sesuai skenario. Nah ini ya. Nah memang ada yang kemudian sehat, ada yang kemudian menimbulkan juga tidak sehat. Nah, seperti apa? Nah ini posisi-posisinya ya, saya oke, kamu oke, itu yang disebut sehat. Ya. Kalau saya oke, kamu tidak oke, ini namanya menyalahkan orang lain. Ya, contohnya sederhana lah ya. Misalnya, anak ingin masuk satu jurusan. Orang tua ternyata keinginannya sama dan mendukung. Ya oke, itu sehat. Tidak soal. Tapi kemudian saya oke, kamu tidak oke. Ya. Sayanya oke memilih satu jurusan gitu ya. Terus kemudian orang tua itu punya keinginan yang lain. Nah, yang terjadi di situ yang kemudian adalah menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena orang tua itu nggak ngasih support. Yang terjadi ya orang tua disalahkan. Pun demikian sebaliknya kalau orang tua itu menjadi saya ya, pasti dia akan menyalahkan anak. Kenapa kamu nggak mengikuti ini saya gitu. Nah, ini yang kemudian satu kesempatan nanti ketika ada penyesalan-penyesalan ya akan menyalahkan orang lain gitu. Saya pengennya kan begini, ya. Terus saya tidak oke, kamu oke. Ini menyalahkan diri sendiri, ya. Misalnya dia milih satu jurusan, tapi lebih kemudian memilih jurusan yang diharapkan oleh orang tua. Ya akhirnya menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku menjalani ini? Ya, kenapa harus begini, dan seterusnya. Dia menyalahkan diri dia karena mengambil keputusan memainkan peran skenario yang dia tidak suka. Yang timbul adalah penyesalan, ya menyesal gitu, menyalahkan diri sendiri akhirnya. Ya, saya tidak oke, kamu tidak oke. Ini kehilangan harapannya orang-orang yang, nah ini ada situasi di teman-teman contohnya seperti inilah ya.
Ada anak yang dia ini menyampaikan pada orang tuanya dia ingin kuliah. Nah, orang tuanya itu menyampaikan kalau ngapain kuliah? Paling kuliah juga lihat tuh tetangga nggak berhasil tuh masih nganggur juga. Gitu. Tetapi orang tua juga nggak ngasih solusi. Gitu. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Ketika saya tanya, coba tulis mimpi kamu, dia memilih nggak menulis. Karena dia bilang bahwa ngapain saya kuliah tinggi-tinggi, orang tua saya juga nggak support. Ya, dan orang tua nggak ngasih sesuatu pilihan tertentu gitu ya. Ini teman-teman. Nah, nanti coba teman-teman eksplor situasi-situasi di mana ya ketika misalnya di dalam interaksi itu akan ada situasi seperti ini. Win-win solution itu kalau di sehat ya. Ketika ada diskusi seperti itu ada perbedaan pendapat, kita bisa nyari titik temunya. Nah, itu sih. Tetapi kalau kemudian kita ingin menang sendiri, yang terjadi adalah ya akan menyalahkan orang lain bahwa Anda salah, Anda harus mengikuti saya. Tetapi kalau kita yang posisinya kalah terus ya akhirnya ini yang terjadi adalah orang itu akan self blame, menyalahkan dirinya sendiri. Nah ini terjadi begini ya, contohnya adalah ini kalau orang yang inferior terus kemudian merasa jadi korban, ini situasinya di sini. Ini orang-orang yang katakanlah merasa nggak mampu, sehingga ditindas, ditekan. Gitu. Ya akhirnya self blame, menyalahkan diri sendiri. Nah ini kalau ini potensinya depresi ya. Kalau di sini ya ingin menang sendiri, orang lain semuanya salah. Ya, sifatnya di sini nanti akan menyerang, agresi. Nah, gitu ya. Nah, kalau di sini saya tidak oke, kamu tidak oke, ya akhirnya yang terjadi adalah ya putus asa, putus harapan, gak semangat. Ini teman-teman ya, kalau bisa nih di sinilah. Tuh. Kemudian kebutuhan akan belayan kasih sayang. Jadi Ari Berne meyakini bahwa belayan yang positif bersumber dari saya oke, kamu oke. Artinya di dalam masa perkembangan di anak-anak itu proses ya. Ketika anak ingin sesuatu, orang tua support, itulah belian, itulah dukungan. Ya, maka anak akan mengembangkan pribadi yang sehat. Tetapi kalau kemudian yang terjadi tadi semua adalah orang tua, misalnya ya, di sini ya, ya orang tuanya di sini. Saya tidak oke, kamu oke. Nah, ini teman-teman ya. Ada saat-saat di mana misalnya contohnya ada seorang ibu yang dia sharing ke saya, anaknya itu kelas 6 SD ketika ditanya, kamu nanti mau melanjutkan kemana ya? Terserah mami. Kamu pengen les nggak? Terserah mami. Seperti itu. Dia tumbuh sebagai pribadi yang tidak oke. Ya, ya merasa kalah seperti itu. Yang menang adalah orang tuanya. Kenapa demikian? Ya akhirnya menyalahkan diri sendiri. Ya paling kalau saya milih kan nanti nggak disetujui mami. Artinya menganggap akhirnya inferior, rendah. Ya karena pilihan-pilihan dia senantiasa salah. Nah, orang-orang di sini akhirnya nggak punya inisiatif. Nunggu, ya, takut untuk disalahkan dirinya. Nah, ini teman-teman ya. Oke, ungkapan penghargaan kata-kata, alasan, pandangan, tindakan itu adalah salah satu bentuk ya kaitannya dengan kasih sayang, belayan seperti itu. Belayan yang negatif menampilkan kamu tidak oke. Nah ini kalau kemudian tidak dapat apresiasi atau mendapat tindakan yang tidak menyenangkan, itu akan membangun diri yang tidak oke. Ya. Ungkapan yang menunjukkan ungkapan tindakan negatif, baik itu bentuknya ungkapan, baik itu bentuknya tindakan. Ya. Pribadi yang sehat tergambar dari hubungan yang akrab. Nah orang itu kalau sehat dia mampu membangun hubungan yang akrab, yang lentur seperti itu, bukan kaku, bukan juga lembek, ya, tetapi lentur. Dia bisa fleksibel seperti itu. Dia mampu untuk kemudian win-win solution. Nah, ini yang memang perlu kita latih ya untuk diri kita, untuk sekitar kita. Ada saat-saat di mana bukan win-win solution, tapi kadang menang sendiri. Orang biasanya kalau di sini ya, misalnya ingin menang sendiri, ya, saya ingin nih menang sendiri. Ya, kemudian yang terjadi adalah orang lain harus kalah.
Kan seperti itu. Itu kan nggak bagus ya. Atau kemudian saya ngalah nggak apa-apalah, yang penting orang lain menang. Nah, lama kelamaan nanti juga itu jadi sesuatu yang nggak sehat. Atau kemudian kalau nggak saya janganlah. Artinya apa? Ini lose lose ya, kalah kalah. Kalau saya nggak bisa, dia juga harus nggak bisa. Kan jadi nggak sehat gitu. Hubungan yang demikian nggak bagus. Mestinya adalah ya win-win solution lah, saling menguntungkan, saling support gitu ya. Tidak ada yang kemudian merasa satunya paling dominan, satunya banyak membantu, satunya ini sering ngutang gitu. Ini keseringan ngutang, temennya itu keseringan ngutangnya juga. Ini nggak sehat. Harus saling lah. Mereka haus belayan ya. Mereka-mereka yang menampakkan inilah yang disebut dengan mereka yang haus akan biaya. Apa saja itu? Menarik diri ya. Mereka-mereka yang kemudian sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain secara baik, akhirnya menyendiri. Nah, ini karena kecilnya adalah kurang belayan, kurang kasih sayang, kurang apresiasi ya. Terbuai dengan hiburan. Nah, ini juga ya, kalau kemudian orang apa namanya, jatuhnya pada hiburan-hiburan yang sifatnya katakanlah yang edik gitu ya, termasuk apa namanya, misalnya apa itu, kecanduan gitu ya, kecanduan entah itu game, entah itu sesuatu, itu kan sifatnya hiburan. Itu juga menunjukkan, mengindikasikan kalau menurut Eric Berne ada nih di masa-masa perkembangan yang kurang belayan atau kurang kasih sayang. Orang yang terlalu over juga menyibukkan dengan aktivitas-aktivitas, sok sibuk ya, sok ribet. Nah, ini juga dikatakan kurang belayan. Kenapa demikian? Dia akan mencoba untuk menyibukkan diri sehingga merasa orang lain itu istilahnya merasa dirinya berharga lah seperti itu ya. Padahal sebenarnya ya nggak sibuk-sibuk amat. Bedakan antara sibuk dengan produktif ya. Banyak ritual artinya ada aja yang kemudian menghindar, yang mesti begini, mesti begitu ya. Nah, ini juga kurang kasih sayang. Termasuk juga permainan-permainan ya. Orang yang banyak drama dalam hidupnya kalau bahasa kita ya. Ya itu banyak drama, ini orang kok sensasi bikin ini sih. Mengenali peran yang dimainkan. Nah, ini jadi tahapan penting ya untuk kemudian membuat seseorang itu mau berubah gitu. Tahapan untuk berubah adalah penting memahami peran ego yang biasa dimainkan. Jadi kita di dalam berinteraksi kalau kita ingin memperbaiki, kita lihat nih perannya seperti apa. Jangan-jangan kita selama ini nggak bisa bersandar gitu, sehingga kita menjadi orang yang kaku. Banyak orang yang nggak senang sama kita. Atau kita ini apa namanya, terlalu sering menjadi orang tua. Jadi ketemu itu bawaan itu ngobrol itu udah soal yang berat dan masalah. Ya kita harus bisa lah untuk kemudian memainkan peran ego kita itu dengan baik ya. Memahami putusan-putusan yang dibuat di masa lalu. Jadi teman-teman, tadi sebagaimana pandangan dari Berne bahwa segala hal yang terjadi itu hasil keputusan dari seseorang. Perlu untuk disadari ya, selama ini mungkin nasib Anda begini-begini saja. Jangan-jangan Anda memang memutuskan berperan sebagai orang yang gagal. Ya, banyak nih cerita-cerita gagal. Jangan-jangan Anda sampai melabelkan diri Anda adalah ahli kegagalan. Maka pahami putusan itu dan buat keputusan mulai hari ini, tahun ini, resolusi baru saya harus jadi orang yang lebih baik. Ambil keputusan itu ya. Nah, nanti kalau di dalam interaksi itu akan kelihatan di terapi kelompok ya, segitiga drama Karpman ya, ada penuntut, penyelamat, korban. Ya, mana yang kemudian sering dimainkan. Mungkin ada orang-orang yang berakun jadi korban, terus ada yang kemudian jadi pelaku, terus ada yang kemudian jadi penyelamat. Itu kelihatan sebenarnya ya. Artinya apa? Kadang ada cara-cara ya yang digunakan. Selain kemudian kita mengidentifikasi dengan kesadaran kita sendiri, peran-peran apa yang dimainkan seperti itu. Nah, kalau di dalam kelompok itu nanti juga akan kelihatan. Orang lain yang kemudian mencoba mendefinisikan bahwa Anda nih
berperannya seperti ini, Anda berperannya anak-anak, Anda berperannya nih sebagai korban dan seterusnya. Yang ini menarik, nanti akan jadi menurut saya jadi bahasan di psikologi transpersonal ya, fraktal dan yang lain-lainnya. Nah, demikian ya kaitannya dengan analisis transaksional. Ini mungkin juga bahasan yang tidak begitu familiar ya. Saya coba untuk tampilkan karena ini menjadi sesuatu yang menarik. Biasanya saya menyampaikan ini di sesi-sesi parenting, di sesi-sesi kaitannya dengan grup ataupun kelompok. Misalnya saya sampaikan bahwa kita itu punya ego tadi loh, gitu ya. Maka ketika kita berhadapan sama anak-anak, ya kita harus bisa nih menurunkan ego kita atau memainkan ego anak-anak yang bisa bercanda, bisa guyon, gitu ya. Ya nggak melulu kemudian kita berhadapan sama anak menasihati, menuntut, harus begini, harus begitu. Jadi jaksa penuntut nih, bukan orang tua ya seperti itu. Nah, sama juga dengan pasangan. Bagaimana kemudian kita berkomunikasi dengan pasangannya, kita harus bisa sesuaikan. Ada saat-saat kita itu memang harus serius berpikir masa depan. Tapi ada saat-saat kemudian kita harus guyon gitu, untuk mencairkan suasana. Nah, itu yang kita harus kita apa namanya pentingnya di situ. Biasanya saya sampaikan itu. Karena apa? Kalau orang serius terus tegang, nggak bisa bercanda, tegang, stres. Ya baiknya tuh ada saat-saat kita tuh serius, ada saat-saat kita tuh bersanda, bisa senyum ya, itu kan akan lebih enak. Begitu teman-teman, boleh mungkin di kesempatan yang lain ya sharing-sharing ya, kaitannya, aplikasinya seperti itu sehingga lebih jelas lagi. Tapi setidaknya jadi basic lah buat teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.